yang mungkin setahun sekali, 2-3 tahun sekali, baru kali itu susunya ada, kopinya ada, pokarinya ada. Ini mohon maaf bahasanya, cuman air petak. Apa air petak itu? Air putih. Ya karena kita pelayan, ya dia baik, mohon di apa namanya dicicipin biar orangnya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak ngide panitia, enggak, panitianya juga dia sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran orang lain mah boro-boro bahasanya. Boro-boro disuruh ngomong dulu baru dikasih bahasanya. Ini udah berbulan-bulan, bertahun-tahun bahasanya. Ya cuma air petak, tapi alhamdulillah masih mending saya nggak suruh nyedot sendiri dari sumur. Jadi alhamdulillah fi kulli halin. Alhamdulillah itu tiap saat. Walaupun ini saya katakan air cuma air putih katanya, makanya tanya iya. Tapi alhamdulillah saya nggak disuruh sama panitia nyedot di sumur langsung. Sehingga kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi untuk bersyukur itu kan gampang sebenarnya. Nah, cirinya untuk bisa bersyukur salah satunya ya dia harus memiliki rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dikasih susu keselak mati, mendingan air putih tapi sehat. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundur, makanya tanya begitu gitu ya. Ini saya buat sontekan takutnya salah. Kita bisa duduk, satu iman. Yang kedua, karena kita dididik dari kecil, yakni atibu salah satu dididik oleh guru-guru kita, yakni tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Sehingga saat ini, malam ini, walaupun ada mungkin yang capek, yang ngantuk dan sebagainya, tapi tetap bisa khusyuk. Alhamdulillah. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Tempoh hari kami datangi salah satu maulid, dan kebetulan itu dilalahnya ada Pak Haji Tardi Takur, di dalam ada Pak Ustadz Zakaria. Mohon maaf ini nggak ngopi pasto, tapi kenyataannya artinya apa yang mau disampaikan tempoh hari ya saat ini mau saya sampaikan sebenarnya. Apa yang mau disampaikan? Ada 3 golongan ataupun manusia yang nanti kelak tidak bisa melihat wajah ceriahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa mereka? Uqul walidain. Orang yang senantiasa beradi ataupun durhaka kepada kedua orang tua, lebih Pak Bu, orang tua yang sudah manula. Barangkali di sini ada, hati-hati. Karena orang tua kalau udah ngundurin tua 60-70 ke atas, itu pemikirannya sifatnya kayak anak-anak. Kita diem, katanya marah. Kita ngomong, katanya bentak. Itu orang tua. Walaupun demikian, tetaplah sebagai anak kita wajib hormat. Jangan sampai menyela, walaupun
pembicaraan tersebut, kata-kata orang tua kita tersebut tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Yang sering yang saya dengar, orang tuanya ngomong belum selesai udah dijawab. Nah itu naudzubillah bidzalik. Yang kedua siapa? Yakni tarikus sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tarikus sunnatur Rasul? Yakni meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa Pak Ustaz? Seringkali kita sholat lima waktu itu bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh baik sama tetangga, itu juga bagian daripada sunnah Rasul. Walaupun kita dikedekin, walaupun kita ditolimin, tetaplah kita harus wajahnya yang ceria. Cukup kita sama si A, intern misalnya ada ketidakcocokan, tapi dalam masalah bermasyarakat kita harus bahu membahu sehingga muncullah ini yang dibuat tema, yakni menghidupkan semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat digital. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan pula jamaah dari luar, bahwa di sini nggak murni orang Tuban. Kebetulan saya jauh dari Jawa Timur, orang Tuban. Yang ada di poster ini ada Palembang, ada Ras Betawi, ada Sunda, ada Padang, ada Wonogiri, ada Surabaya, ada dan seterusnya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuku-suku, beras ragam budaya, tapi tetap satu nusa, satu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Lalu mengucapkan terima kasih kepada panitia dengan guyupnya Pak. Alhamdulillah, ini di malam Selasa guyupnya Masya Allah banget. Dari jam 6 saya sudah diobrak-obrak, ayo pasang ini dan seterusnya, sampai kurang lebih jam 10 lebih tadi baru sarapan. Dan itu saya lihat ABC itu nggak ada satu bahasa di situ 10 misalnya satu ras, tapi di situ berbagai ras. Kalau misalnya satu ras Jawa, misalnya Pak, wajar, namanya satu kampung, satu suku. Betawi misalnya satu ras, Bapak, wajar. Tapi ini bersuku-suku, tapi bisa menjadi satu. Dan ini tidak kalah penting, yakni berkat juga dukungan Bapak RT kita, ketua RT kita, yakni Bapak Rosyid. Saya ngaji gak dubrok-dubrok, walaupun malam baru pulang bahasanya. Alhamdulillah, walaupun beliau juga suka kesini. Ya, suka kesini apa? Nengokin. Masih ada nggak kan dosa gitu? Kalau masih ada, ikut nimbrung. Dan yang sering alhamdulillah semacam itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga apa? Yakni orang yang ketika saya disebut kata Kanjeng Nabi, namun orang tersebut tidak menjawab. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakila sebagian tin selain tidak bisa melihat baginda Nabi ketika Rasulullah disebut, yakni disebut orang Bakil bin Qurat bin Bakil bin Mecicil bahasanya. Ma'udzubillah bidzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari Anas atau Wa'an Nawasi bin Sam'ani radhiyallahu an, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sering kami dengar yang singkat kata, mayuk kita berakhlakul karimah.
Namun seringkali saya dengar akhlak karimah itu yang bagaimana. Berangkat darinya hadis, ketika ditanyai oleh An-Nawas bin Sam'an, Anil birri wal ismi. Ya Rasulullah, saya bertanya apa ya Nawas bin Sam'an, apa itu birrun, apa itu baik, kemudian apa itu dosa. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala al-birru husnul khuluq. Apa itu kebaikan? Yakni baiknya budi pekerti. Kemudian yang kedua, apa itu dosa? Wal ismu ma haka fi sadrika wa karta ayyattali alaihi an-nas, rawahu Muslimun. Yang disebut dosa mungkin sering di hati kita itu terjadi. Contoh dosa itu apa? Maling, molimo bisa, itu ya jelas. Selain daripada itu apa? Yakni wal ismu ma haka fi sadrika, sesuatu yang mengganjal atau unek-unek buruk yang ada di dalam hati. Wa karihta ayyattali alaihi, dan wa karihta lan bakal sengit sapa sira ayyattali ayyattali alaihi ingatasi ma haka sapa annasu musuh. Ketika orang lain melihat keburukan tersebut, pastilah kita marah. Itu yang disebut dengan dosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksara man aksaru ma yudakhilun nas al-jannah. Ya Rasulullah, saya bertanya, siapakah orang yang banyak ataupun apa yang banyak menyebabkan orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas baginda Nabi menjawab, faqala taqwallah. Kita bisa takwa, kuncinya ilmu. Ilmu bisa kita dapat, syaratnya harus taklim, syaratnya harus belajar syaratnya harus ada guru. Kalau belajar ilmu agama nggak ada gurunya, bahwa syaitan, gurunya syaitan, karena akan dipahami sendirinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kama kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis ukhra, kun aliman wala kun aliman aw ta'aliman aw sami'an. Yang pertama, jadilah kalian orang-orang yang alim. Alim itu apa? Harus menguasai beberapa kitab gitu, ribuan? Enggak juga. Alimnya apa? Alim dalam masalah fikih misalnya, ya mungkin ilmu sebatas ilmu di fikih. Alim masalah fikir mungkin melalui jalur thariqah, qadiriyah, nasabari, zadiliyah dan lain sebagainya. Alim dalam masalah ilmu tauhid mungkin akidatul awam, kemudian Tijadurar dan lain sebagainya, Ghusul Ahmadiyah, Hamidiyah, Mubarahin, masih banyak kitab-kitab yang lain. Arti kata alim sederhananya yaitu tahu. Kemudian yang ketiga, kalau alim nggak bisa, yang kedua yaitu jadi orang yang mau belajar. Yang ketiga, jadilah orang yang mau mendengarkan. Mendengarkan di digital dengan mendengarkan ketika kita ngaji datang itu lain. Sekarang banyak semacam itu, sehingga dipahami sendiri tanpa ada referensi yang jelas. Kalau cuma untuk nambah wawasan silahkan, tapi kalau buat pedoman
Jangan.